acara outing class Hari Pahlawan Madrasah Sanawiyah MTS Ar-Rahmah Perum CKM menuju makam pahlawan. Kita akan rombongan sebanyak 7 angkot, kurang lebih sekitar 70 personil akan menuju makam pahlawan. Ini dia angkot-angkotnya. Ada angkot 6 persiapan berangkat, angkot 6. Selanjutnya ada angkot 7 juga ini. Ini dia para santri Madrasah Sanawiyah MTS Ar-Rahman menuju makam pahlawan Rawagede. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Ini angkot 7. Peserta Angkot 7 bahaya. Basis semua. James Bond 707. The basis of Alstar. Ya. Udah sampai nih guys di Monumen Rawagede. Rombongan dari MTS Ar-Rahman Rum CKM Bengle Majalaya. Guys, ini dia guys, Monumen Rawagede. Monumen Perjuangan Rawagede, Desa Balong Sari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Sini guys, makam pahlawan di Karawang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan guru-guru dari Rawagede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi MTS Ar-Rahmah, kita sudah tiba di lokasi yang kita tuju, yaitu Monumen Rawagede di Rawamerta ya Pak ya, Kecamatan Rawamerta. Oh iya, desanya Balongsari. Seperti yang tadi Ibu sampaikan ketika di sekolah, hari ini kita mengadakan outing kelas mata pelajaran PPKN. Dan alhamdulillah berhubungan dengan tanggal 10 November yaitu Hari Pahlawan. Ya, jadi Bapak kami dari MTS Ar-Rahmah dengan membawa jumlah siswa dan siswi ini 2 kelas. Total untuk siswa dan siswi kami itu sementara 55 karena memang ini adalah sekolah baru berdiri Pak. Jadi baru sekitar 4 bulan ya. 4 bulan kita baru berdiri MTS Ar-Rahmah dengan tenaga pendidik dan kependidikan total 15 Pak. 15 guru ya. Jadi mungkin untuk informasi yang lebih lengkap akan disampaikan oleh narasumber Bapak Suparman, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, semoga salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak guru yang kami hormati, adik-adik pelajar, Bapak mau tanya, jawab ya.
Dari sekolah mana? MTS Ar-Rahmah, Desanya desa apa? Benglet, Kabupatennya apa? Kerawang, Balikin kecamatannya. Majalaya. Supaya jawab, bukan gak tahu, tadi kan udah dijelasin. Nah ini peristiwa Rawagede. Tadi udah lihat di sebelah sana. Peristiwa tragedi berdarah di Rawagede 9 Desember tahun 1947. Jumlah korbannya 431 orang satu hari. Kenapa di sini negara kita udah merdeka? Nah, kita tadi Bapak menjelaskan sekilas, bangsa kita dijajah Belanda selama 350 tahun. Tapi 9 Maret 1942 Belanda menyerah ke Jepang. Ada prasasinya di Kalijati Subang, Bu. Belanda menyerah itu. Saya bawa prasasti itu ke Mahkamah Internasional. Ini saya menggugat ke Mahkamah Internasional ke negara Belanda. Lumayan 2 tahun, 2010-2011 dengan darah kejo gitu mah. Tidak makan nasi, kejo, ayam keju di gitu mah. Ya, di Belanda. Bapak 2 tahun di negara Belanda. Nah, akhirnya Belanda menyerah ke Jepang, Indonesia dijajah Jepang. Nah, penjajahan Jepang tadi lebih kejam daripada Belanda. Contohnya tanam paksa, Rodi, Romusa, dipukul, dipenggal segala macam. Tadi negara besar membom atom Nagasaki, Hiroshima, ya, tanggal 6 dan 9 Agustus 45. Ini masuk kurikulum loh, deh. Nanti SMP SMA udah masuk kurikulum. Bapak yang masukin. Bapak menulis buku 1 tragedi berdarah Rawagede sampai beredar di negara Belanda 2 bahasa 5.000 buku. Kedua, Bapak nulis buku Detik-detik Proklamasi. Bapak nulis buku, ada yang tahu nggak? Suroto Kunto. Hah? Ada yang tahu nggak Suroto Kunto? Nama jalan dari Johar ke Cikam, itu jalan Suroto. Nah ini bukunya. Bapak nulis 3.000 buku. Lumayan royaltinya pemerintah 75 juta dulu. Nulis itu nggak gampang, nggak mudah karena bukan ngarang, peneliti. Nah ini buku Suroto Kunto, peristiwanya 25 November 46 di Rawa Gabus, di Rawagede. Warung bambu, ada monumen ya kan? Nah, pinggir jalan kereta, ulah mila encannya homa. Ini buku tragedi berdarah di Rawagede. Ya, ini sudah masuk kurikulum SMP SMA. Malah anak SD mah begitu saya tawarkan harga buku ini Rp10.000, ditandatangani penulis, waduh pada lari beli. Ya barangkali adik-adik yang perlu beli membaca lengkap boleh. Cuman harganya 10.000. Tragedi berdarah di Rawagede. Ditandatangan oleh penulis dalam bukunya nanti. Nih, Bapak banyak nulis Karawang Bekasi sampai 250 halaman. Yang jadi macan Karawang Bekasi Kiai Nur Ali, pesantren At-Taqwa di Babelan. Ya, itu Bapak masuk sekarang kurikulum di Bekasi. Yang selamat anak Kiai Nur Ali, anak buahnya mempertahankan kemerdekaan di sini. Hizbullah-hizbullahnya itu diangkat jadi batalion Taji Malela di Bantar Gebang sekarang asramanya. Kalau ada acara sana, Bapak sering diundang gitu, alhamdulillah. Nih, Bapak juga nulis kepemimpinan Pak Harto. Ini penelitiannya di Jarah, di gedung DPR RI, di mana ya kalau nulis itu bukan hanya sembarangan, tapi harus betul-betul dipertanggungjawabkan, dibedah buku kan gitu, ya. Alhamdulillah. Nah, 14 September Jepang menyerah tanpa syarat di Indo. Tapi licik. Tokoh bangsa Indonesia Pak Bung Karno dibawa terbang ke Saigon, Vietnam 14 Agustus oleh Jepang. Di sana Bung Karno dibujuk, dirayu, diolok supaya mau jadi
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI. Ya, jelas ingin merdeka bangsaku, kata Bung Karno. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Waktu Bung Karno di Saigon tanggal 14 Agustus di Karawang, Radio Republik Indonesia, dulu mah RRI paling tenar ya, bukan TV, bukan HP. RRI mengumumkan Jepang sudah menyerah di Indonesia, segera negara kita merdeka. Dari pagi sampai sore, sampai malam. Apa yang terjadi tanggal 15 Agustus di Karawang? Jepang diborbardir, dibantai oleh siapa? PETA. Siapa PETA ini? Pembela tanah air. Induk markas Jepang yang terkuat di Karawang di Rengas Dengklok. Malah nanti kalau Rengas Dengklok udah pernah ke Rengas Dengklok belum? Ada gedung Jangkung namanya, itu markas Jepang. Kalau di Karawang mah cabang markas Jepangnya. Tahu nggak? Toko roti Holland Bakery. Nah itu markas Jepang tadinya itu. Terus di alun-alun Pegadaian. Nah itu markas Jepang juga. Cabang dari Rengas Dengklok. Tapi markas Belanda selama 300 tahun yang sekarang jadi asrama polisi di belakang kantor pos, yang jembatan Luk Jambe. Di belakang kantor pos ada asrama. Ini rumah masih asli, itu rumah-rumah Belanda yang jadi TK, ada yang jadi klinik ya. Nah itu asli, itu markas Belanda pinggir Citarum gitu. Yang dulu mah digunakan adalah Citarum tolnya gitu. Dulu mah Citarum juga belum ada bendungan Jatiluhur, belum ada bendungan Parisdo. Tahu nggak Dek Parisdo Dek? Hah? Tahu tuh Parisdo? Walahar. Ibu tahu? Tahu. Masa nggak tahu Parisdo Bu? Walahar. Dibuat oleh insinyur Belanda tahun 1896, Paris Indo, Bendungan Walahar. Oh, Bendungan Walahar. Ya tahu mah Bendungan Walahar mah nama desa. Bendungannya di desa Walahar. Coba lihat di atasnya Parisdo, Paris Indo. Ya saya jelasnya juga waktu di negara Belanda. Itulah. Pak Karman, di mana Parisdo? Di Karawang. Anak generasi sekarang nggak tahu Parisdo. No. Kenapa hancur? Bukan. Namanya Bendungan Walahar aja tahunya gitu-gitu. Loh, Walahar mah nama desa, cek orang Belanda. Iya, tapi ada Okja Pak Kujamu di Walahar. Emangnya apa di Walahar? Walahar mah walungan tempat dahar. Nya Haji Dirjan Tuhan Atada. Apa? Itulah sekilas. Nah di sini kenapa? Jadi negara kita merdeka tanggal 17 Agustus ya. Ya artinya ininya waktu Bung Karno tanggal 15 Agustus pulang dari Saigon oleh Jepang, diwawancarai oleh Radio Republik Indonesia RRI jam 1 tanggal 15 Agustus. Siapa tokohnya? Sukarni, Wikana, Umar Baksan, Sigi Subandjo. Segera negara kita proklamasi. Tapi Bung Karno menolak. Kenapa sih menolak Anda? Ya aku ditunjuk panitia oleh Jepang. Loh, Jepang kemarin di Indonesia udah menyerah. Nah ini miskomunikasi. Disiarkan radio, bagaimana coba? Masyarakat kan mendengar Bung Karno nggak mau memproklamasikan Jepang menyerah, tidak mau memproklamasikan, muncul suara. Kalau begitu besok Soekarno kita serang. Bukan dari Pulau Jawa aja, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Bali akan datang ke rumahnya Bung Karno. Jam 7 malam terdengar oleh PETA, Pembela Tanah Air. Ini PETA ini adalah awalnya mahasiswa Fakultas Kedokteran UI tahun 43-44 mau direkrut oleh Jepang dan Chokomicho, nggak mau, menolak, dipecat semua, pindah ke UIN Ciputat, Universitas Islam. Itulah pendiri PETA, Pembela Tanah Air. Tokohnya yang paling itu adalah Pamupreni Mukmin, Utario, Suroto Kunto, dan Suarjono Suryaningrat. Ini tokohnya. Didatengin rumah Bung Karno. Wah ini bahaya Bung Karno kalau besok tidak memproklamasikan bangsa kita. Tidak bisa.
Ini masyarakat datang ke rumah Anda, puluhan ribu akan datangnya. Silakan, penggal kepalaku juga, kata Bung Karno. Akhirnya jam 9 dirumuskan dengan tokoh-tokoh yang tadi dari peta maupun Sukarniwan Basar, lebih baik Bung Karno amankan. Nah ini kalimat pengamanan diculik teh. Jam 11 malam Radio Republik Indonesia menjelaskan bahwa Bung Karno malam ini diculik, dibawa keluar Jakarta. Belum sampai cerita Nas Dengklok, baru disiarkan secara pengamanan. Ya jam 12 malam masyarakat mendengar, besok kita nyerang Bung Karno, kemana orangnya diculik. Makanya gak jadi ada itu. Tetapi Bung Karno disiarkan dari jam 11 bahwa malam ini diculik, bawa keluar Jakarta. Bung Karno mah diculiknya mah subuh oleh grup peta, bawa sedan wagon hijau Yusuf Kunto, adanya Suroto Kunto. Pertama diculik Muhammad Hatta. Setelah itu baru Bung Karno, Ibu Fatmawati, dan Guntur anaknya baru 9 bulan. Kakaknya Mega sekarang masih hidup, Guntur ya, pakai sedan hijau. Perbatasan Bekasi Karawang, Jembatan Bojong, jam 6 diperiksa oleh sebelah sana. Bahwa siapa ini dirahasiakan. Tapi nyebrang ke Tanjung Pura, karena di Karawang udah dikuasai oleh peta, markasnya ada juga di Tanjung Pura. Begitu datang mobil itu, bahwa siapa nih? Ya ini sedang kecil. Oh lebih baik amankan ke sini. Sudah situ lebih baik bawa ke Rengas Dengklok, karena Rengas Dengklok markas Jepang ini sudah hancur. Akhirnya jam 6 berangkat ke Rengas Dengklok, sampai ke kantor kecamatan Rengas Dengklok jam 7:04, penuh tentara peta istilahnya gitu ya, bawa markas peta. Bos siapa ini? Inilah pencurian borong. Oh jangan di sini. Kemana? Bawa ke pinggir Citarum. Kenapa? Di situ markas peta terkuat, maksudnya. Belandongan seperti itu tuh masyarakat maksudnya. Datang ke sana kurang lebih jam 9. Bung Karno di markas peta. Sekarang tuh markas peta yang jadi tubuh kebulatan Nekat. Itu markas peta pinggir Citarum. Itu dibuatnya tubuh tuh tahun 1957. Dibawa ke sana, duduk. Pas duduk komandannya Supeno belum datang. Tapi Guntur yang 9 bulan tadi ngamuk, ingin menyusui ke ibunya. Sombong itu tuh. Nah disitulah Bung Karno berpikir, nyusi di mana? Di sini nggak ada kamar, nggak ada tempat. Dia jalan kaki ke pinggir Citarum, sebelah utara kurang lebih 150 meter ada rumah pinggir kali sekali. Nanya ke orang sana, rumah siapa ini? Itu rumah Cenes, Bah Kisong dan Babah. Padahal aslinya Jio Kisong, namanya Bah Kisong. Balik lagi para pesta, tolong Bah Kisong pecat, keluarkan, usir. Maksudnya lebih baik istirahat di sana menyusui. 9:30 diusirlah Bah Kisong, dan jam 10 Bung Karno masuk ke rumah Bah Kisong. Jam 10 pinggir Citarum, dikasih kamar sebelah kiri Ibu Fatmawati dan Guntur, Bung Hatta kamar sebelah kanan. Ya namanya bulan puasa, nyusui anak ya tidur nyenyak. Tapi apa yang terjadi? Jam 2 dari Jakarta, Sukarni, Wikarno, Berbang Sigi segala macam di luar kereta tadi berpikir ini takut Bung Karno diculik beneran. Di Uber, tanya di Tanjung Pura, mana Bung Karno mau berada di sini? Kan di keluar Jakarta. Oh dibawa ke Rengas Dengklok. Hah? Marah terus gini. Sampai di kantor kecamatan, mana Bung Karno nggak ada kok di sini? Oh dibawa pinggir Citarum. Diapain dibuang? Marah lagi aja. Sampai di markas peta pinggir Citarum, mana kok Bung Karno nggak ada? Marahnya luar biasa. Oh di sana di rumah pengasihnya Mbah Kisro. Jadi jam 2 tuh digedor rumah, takut bener enggaknya Bung Karno ada enggaknya. Akhirnya keluarlah Bung Karno masih begini, bangun tidur jam 2 Bung Hatta. Makanya di rumahnya Jio Kisong atau Mbah Kisong sana, di depan rumahnya ada bangku 2. Nah itu Bung Karno sebelah kiri, Bung Hatta sebelah kanan. Dibentak lagi oleh Sigi, siap proklamasi. Bung Karno tetap masih menjawab tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya aku kan ditunjuk panitia oleh Jepang.
Jadi belum tahu Jepang menyerah, Bung Karno. Loh, Jepang sini sudah hancur, diborbari segala macam. Karena Jepang 14 tahun menyerah. Hah, kaget. Barulah diundang Pak Lurah Rengas Dengklok, namanya Pak Ginun. Dipanggil Pak Suharyana dari Peta. Panggillah Pak Masrin, tokoh masyarakat. Berdialoglah Bung Karno di rumahnya Mbak Isong. Dialog, suruh duduk lagi. Siap besok proklamasi? Kalau nggak siap akan diculik selama-lamanya. Bung Karno menjawab, coba deh, menjawab dengan bukan kata, tapi dengan isyarat mengatakan iya. Isyaratnya gimana? Hah? Mengangguk. Nah itulah Bung Karno mengangguk. Setelah mengangguk diberi kertas. Tolong teks proklamasi, tulis yang pernah dirancang di Jakarta. Jadi tulisan teks proklamasi itu di Rengas Dengklok, ada nanti datanya diperlihatkan. Malah yang kedua ditanya, apa lambang negara kita yang akan datang? Apa deh lambang negara? Jawab dong. Apa lambang negara? Pancasila. Bung Karno jawabnya burung saja. Burung apa? Tanya kedua kali. Garuda. Gitu. Nah, sebelah situ ada suami uaku. Uaku namanya Adi, suami namanya Koto. Biarin jagain juga. Itu nama asli, Koto. Dia nikah 44, 45 punya anak satu laki-laki, 47 terbantai juga. Anaknya namanya siapa? Empong. Lantaran zaman Nipong, gitu. Hari ini mah namanya lain, bagus. Siapa nama bapak? Sukarman. Kenapa Sukarman? Sukar karena aman, mana mas? Gitu. Ibunya dibantai, bapaknya dibantai terlewat. Maka Sukarman aja, Sukar karena aman. Ayo kita lihat-lihat nama. Ini nama juga asli, bukan asal nama. Ada silet, ada utang, ada dejo. Ayo lihat-lihat. Putan. Boleh tuh di sini. Tuh lihat. Apa? Bilang itu tulisannya belum. Timo. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Esa hilang buat terbilang.
Presiden Wakil Presiden, tanggal 19 BKR. BKR itu apa? Badan Pelayanan Rakyat. 5 Oktober BKR rubah jadi TKR. Apa TKR? Tentara Keamanan Rakyat. TKR rubah lagi TRI. Lalu dirubah ke TNI. Terakhir TNI nggak tentu. Terakhir TNI. Nah ini dikurung oleh militer Belanda gara-gara mencari kerja orang. Siapa namanya? Kapten Lukas Kustario. Nanti dilihat karena foto. Ya. Nah ini Bapak nulis pilar-pilar kebangsaan bagi anak laki-laki. Coba baca. Esa hilang, dua terbilang. Terbilang. Esa hilang, dua terbilang. Artinya? Mati satu, tumbuh ribu. Mati sekian ratus masa lalu semua laki-laki, akan muncul ribuan lagi pahlawan yang akan datang. Nah inilah pahlawan datang jadi ABRI, jadi polisi, Amin. bupati. Amin. Amin. Ini cara pembantaian juga dari gimana Pak Lukas? Tahu nggak? Ini kan driving range. Gimana markas pejuang sini? Tidak tahu. Dulu menggali kuburan yang besok harinya pakai apa? Bedog, corangan, pakai golok. Mau ibu tuh menggali kuburannya masing-masing. Dulu makam ini di rumah masing-masing, bukan di sini mah pemindahan tulang. Jadi 3 tahun kemudian dibuatkan satu tempat taman makam para pahlawan. Jadi dibungkus ini. Dulu ibu-ibu menggali kuburan pakai bedog. Apa tadi? Kapan? Batu lampu, spray. Cuman 30 cm dalamnya. Ditutupinnya apa? Padungnya. Ada yang bukain jendela, ada pakai pintu, ada sampah miru, urung. Gak ada yang nyembayangin waktu itu. Karena gak ada ampulasi. 3 tahun kemudian dipindahin ke sini tahun 51, 10 November hari pahlawan juga di pemindahannya. Sebelum dimakamkan dan dibariskan tulang tadi, disembayangkan massal. Alhamdulillah. Makanya nama tantangannya apa tadi? Sampurna. Sempurna. Jadi sempurna olahraga ini udah sembayangnya. Yuk kita duduk di aula menjelaskan. Silahkan pergi. Apa yang Anda dengar, Anda lihat nanti Nggak tahu makanya. Kayaknya nggak habis. Udah sih. Ada. Patung relief. Matanya ngedip. Atuh. Iya, utuh. Nagasaki, Hiroshima dibom. Atuh. 14 Agustus Jepang menyerahkan pasaran di Indonesia. Ya nanti miskomunikasinya sampai Bung Karno diculik karena Renggok. Itu Bung Karno mah nggak tahu itu sudah menyerah Jepang dan lagi soal Jepang Saiyo. Nah itu tuh Bung Karno di rumah Mbak Pisong nulis teks proklamasi. Ditanya lagi apa lambang negara, apa bendera kita dulu di tengah dek. Nanti kita
aja Bung Karno dekret puluhan ribu orang dapat Ikada itu sekarang Monas. Ya, dulu 45 Ikada. 61 dan 2 dibuatkan monumen asli. Oh, namanya 36 kilo untuk pacaran. Nah ini, maaf, pengibar bendera cuma jadi 300 orang. Ini yang dapat pensi orang Karawang, Karawang, ada yang bertujuan. Yuk, kita masuk ke dalam ruangan bawah. Ayo masuk, keluar. Jangan ke atas, bawah, lanjut. Ayo belok nih, dalam. Ini ruang patung figur Belanda yang dibantai maksudnya di dalam ruangan. Ini orang luar negeri yang mengatakan patung terbagus di Indonesia. Ini dibuatnya dari kayu Belanda. Belok kiri, masuk dalam. Perahu dan kapal itu ada namanya teluk. Makanya batunya teluk Bango, teluk Pantelu, teluk Mungkal. Di Karawang ada pohon jambe, teluk jambe. Nah ini Bapak Mendes ini masjid tertua di Pulau Jawa. Tertua di Pulau Jawa, Masjid Agung Karawang. Aslinya begini, di Citarum dulu. Ya sekarang udah lain. Ini Masjid Agung Karawang dibuat oleh Sekuro 1418 Masehi. 1418 Masehi. Bapak tahun 90 ke pesantren Wali Songo Demak, di sana 1472. Jadi lebih tua Karawang daripada Wali Songo. Di Cirebon masjid tertuanya 1475. Batavia 1526, tapi Karawang. Ini Masjid Agung Karawang. Boleh sambil dulu sambilnya. Udah, kita pindah. Ayo relif ke sana kedua. Kedua. Nanti ngapain Lip? Fotoin. Halo Pak. Nyium. Ayo relif kedua. Ini dia nih, santri-santri MTS Ar-Rahmah lagi outing class ke makam pahlawan Rawa Gede. Iya, nggak ada konfirmasi tak untuk Pak Muria? Ada, nggak ikut. Oh. Dulu tuh Karawang tuh Karawaan, rawa-rawa. Di sini rawa numpang gedena, ya. Bapak peneliti loh, dengan Profesor Dina Lubis dulu pembuat sejarah Karawang. Karawang tuh Karawaan, rawa-rawa. Makanya di Karawang tuh di sini rawa gede, rawa leutik, rawa manuk, rawa garung, kayak monyet, rawa babi, kayak rawa kuda, kayak rawa gabus, namanya. Dia kita pakai rawa meretah. Terus cici, yang kata cai, di Kampek, di Lamaya, di Ranggot, cici cai. Dirubah oleh siapa? Wira Perbangsa dari Mataram. Jadi sawah, rawa-rawa jadi sawah. 1632 sampai 1633 berhasil. Dilantik meninggal di Galuh. Yang dikirim lulus anaknya Wira Perbangsa, Singaperbangsa. Nah ini Singaperbangsa. Nah itu Pemda lama itu ada itu tuh. Ya. Jadi Karawang itu Karawa, rawa-raw. Tapi yang paling tenar rawa di mana coba? Di Telaga Sari. Iya, rawa di Telaga Sari paling tenar. Ada yang tahu nggak?
rawa sikut, bakso, supaya ketawa. Itu sebelah sana. Itu paling tenar rawanya, rawa sikut. Belok lagi, ralip yang ketiga. Pakai bilik, pakai raptawa. Tapi Belanda menjajah bangsa kita ratusan tahun, bikin pabrik berasnya mewah-mewah. Nah itu pabrik beras Belanda tuh yang di ujung. Ya, kalau mau ngirim banyak. Makanya Belanda bikin jalan kereta, sarang bengkok, sarang wadah, maya untuk nah ini pabrik beras ini bekasnya sekarang yang jadi Ramayana. Ramayana itu pabrik karton itu bekas pabrik Belanda, sekarang jadi Ramayana. Yuk kita satu putaran lagi. Ramayana. Ayo, satu relief lagi. Ini reliefnya. Satu lagi. Ayo geser. Nah, ini relief ini yang sebelah sini Belanda menjajah bangsa kita, nanam teh, cengkeh di bangsa kita yang kerja, tapi di awal hasilnya dikeruk dibawa ke negaranya. Makanya sampai saat ini negara terkaya itu Belanda yang membuat dunia segala macam. Tapi Belanda menjajah berapa tahun deh di Indonesia? 350 tahun. 9 Maret catat. 9 Maret 42 Belanda menyerah ke Jepang. Ya, 9 Maret 42 Belanda menyerah ke Jepang. Akhirnya Indonesia dijajah Jepang. Berapa tahun? Nah ini Jepang menjajah bangsa kita lebih kejam daripada Belanda. Tanam paksa Rodi Romusa, dipukul, dipenggal, beginilah tanam paksanya Jepang. Tapi yang mukul, yang mengganggu bangsa kita sendiri, yang direkrut oleh Jepang, gajinya besar, pangkatnya apa? Bahasa Jepangnya Daidancho, komandannya Tomicho, itu bahasa Jepang. Cek mana mah pangaco, masih ada tauco. Nah ini Jepang. Tapi Jepang, negara-negara besar, Amerika ini segala macam membenci Jepang kejam, bergabung jadi sekutu. Berbuat apa tentara sekutu? Catat. 6 Agustus 1945